Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jikojar dimanapun saja Anda berada, Bang Salim kembali lagi menyapa kalian semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Jikojar, ada 4 golongan, yang mana 4 golongan ini akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak. Siapakah 4 golongan ini? Ya, sebelum Bang Salim membahas tentang 4 golongan ini, Bang Salim akan memulainya daripada syair ataupun sholawat yang berbunyi Ahlul baitil mustafat tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Ya, Bang Salim ulangin, Ahlu baitil mustafat tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Siapa sih ahlul bait itu? Itu dulu. Ahlul bait adalah keturunan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada putri Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Lalu ada juga suami daripada Sayyidah Fatimah Zahra, yaitu Sayyidina Ali. Lalu ada juga Hasan dan Husain. Nah, ini adalah mutlak yang harus kita muliakan, harus kita hormati, termasuk keturunan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa kita sebut dengan zurriyah. Nah, kita harus memuliakannya daripada keturunan baginda Rasul. Jangan sampai kita menyakitinya, atau jangan sampai kita menzaliminya, menyerakainya, sebab ini adalah keturunan Rasul yang memang harus dimuliakan. Ini sudah Rasul sendiri yang bicara untuk terlepas zuriyah ini sangar ataupun tidak, terlepas zuriyah ini keras ataupun lembut, tetap kita harus hormat padanya. Ya. Adapun ceramah ataupun berpidato dengan keras, dengan lantang, suara yang keras dan lantang, itu hanya sebuah metode, hanya sebuah cara dalam berdakwahnya. Itu hak mereka bagaimana menyampaikannya. Tugasnya kita adalah sebagai pendengar, sebagai penuntut ilmu adalah mengambil daripada ilmu-ilmunya yang disampaikan dari mereka para zuriyah. Nah, walau bagaimanapun juga kita ini yang hidup di tanah Jawa ini berterima kasih kepada adanya zuriyah. Dahulu tanah Jawa ini itu tempatnya bangsa jin. Akhirnya datanglah Syekh Subakir, kalau kata orang Jawa menyebutnya. Itu Syekh Subakir datang ke tanah Jawa dengan membawa pesan Al-Qur'anul Karim, membawa Al-Qur'anul Karim untuk dinusantarakan di Pulau Jawa ini. Jadi itu ya, Syekh Subakir itu datang ke tanah Jawa dalam rangka menyiarkan atau mendakwahkan ataupun memberi sebuah petunjuk ilahi berupa Al-Qur'anul Karim. Nah, walaupun dahulu penuh dengan tantangan karena harus berhadapan dengan bangsa jin, gitu. Akhirnya Syekh Subakir ini pun datang kembali lagi kepada baginda Rasul,
menceritakan situasi di tanah Jawa yang angker kala itu. Karena disebutnya oleh bangsa jin, dahulu tanah Jawa itu memang posisinya saat ini itu tanah Jawa miring ke selatan. Jadi sehingga sangat riskan kalau ditempati tanah Jawa ini. Nah, singkat cerita, Syekh Subakir kembali lagi ke tanah Jawa, akhirnya mengandung kesaktian. Nah, dari mengandung kesaktian itulah akhirnya bangsa jin pun takluk di bawah Syekh Subakir. Nah, walau bagaimanapun juga tadi Bang Salim sampaikan, kita orang-orang ini tanah Jawa ini sangat berhutang budi dengan bangsa Zuriyah. Ya, makanya kita harus hormati. Nah, kenapa harus kita hormati? Tadi, hum amanul ardi fadzakiri. Mereka adalah yang mengamankan bumi. Maka selalu ingatlah, muliakanlah, hormatilah. Nah, disitulah kata baginda Rasul apa? Kata baginda Rasul, ini hadis dari Imam bin Hambal. Ya, hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba wa ahabba hazaini Hasanan wa Husain wa ummahuma wa abahuma Az-Zahra wa Aliyan wa mata muttabi'an li sunnati kana ma'i fi darajati minal jannah. Man, barang siapa ahabba yang cinta kepadaku, wa ahabba hazaini, dan cinta dengan itu, yakni Hasan wal Husain, wa ummahuma, dan ibu daripada Hasan dan Husain, wa abahuma, dan ayah daripada Hasan dan Husain, wa mata, lalu kemudian mati, meninggal, muttabi'an li sunnati, kemudian mati dalam keadaan mengikuti sunnahnya baginda Rasul, kana ma'i fi darajati minal jannah, maka ia akan berada di surga. Itulah orang yang berkat cintanya kepada Rasul dan ahlul bait keluarga Rasul, termasuk keturunannya, maka ia akan berada di surga. Makanya jangan sampai kita itu membuat mereka itu tersakiti, ya, apalagi kita menzaliminya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mahabbah, cintailah, bantulah, hormatilah. Adapun dakwahnya yang keras itu hanya metode. Walau bagaimanapun juga kita harus tetap mengambil ilmunya. Kenapa mereka keras cara berdakwahnya? Ya memang berat, memegang satu amanah dari kakeknya, harus terus menjalankan sunnahnya, menjalankan syariatnya. Itulah memang ada sebagian yang lembut. Yang lembut ilmunya kita ambil, yang sangar ataupun yang keras dalam berdakwahnya pun kita ambil ilmunya, bukan caranya. Kalau caranya punya masing-masing. Nah, lalu siapa sih tadi 4 golongan itu? Nah, 4 golongan itu adalah yang pertama. Yang pertama adalah al-mukarrimu zurriyati, yaitu orang-orang yang memuliakan ataupun menghormati keturunanku, kata Rasul. Golongan pertama yang selalu mencinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada keturunan Nabi, menghormati daripada para zuriyahnya Nabi. Itu golongan pertama. Yang kedua adalah wal qadhi lahu, ya, yang memenuhi hajatnya, memenuhi segala urusannya ketika memang dalam keadaan perlu ataupun butuh. Lalu itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga apa? Golongan yang ketiga adalah
wasa'i lahum fi umurihim, ya, endamaturru ilaihi, yaitu yang selalu membantu, ya, selalu membantu daripada segala perkara urusannya, endamaturru alaihi, ketika memang diperlukan. Itu yang ketiga. Bantu, kita harus membantu. Kalau kita ingin mendapatkan mahabbahnya Rasul, kita harus cinta kepada zuriyah, dan kita pun juga harus menghormatinya, dan kita pun juga harus mau membantu daripada kebutuhan mereka. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat terakhir adalah apa? Yang keempat adalah wal muhibbu lahum fil qalbi, yang cinta daripada mereka, yang datang dari hati yang paling dalam. Jadi timbulnya cinta itu datang dari hati kita, cintanya kepada Rasul, cintanya kepada Ahlul Bait, cintanya kepada para zuriyah Rasul, itu datang dari hati yang paling dalam, tidak kepura-puraan, tulus kita mencintainya. Sehingga ketika kita ingin membantunya pun hanya ketulusan yang ada, mengharap berkah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat, ya. Sekali lagi Bang Salim menyampaikan, ayo kita hormati para zuriyah Rasul. Walau bagaimanapun juga dahulu kakek-kakeknya itu, dari mulai baginda Rasul sampai memberikan mandat kepada Syekh Subakir untuk datang ke tanah Jawa, lalu disambutnya lagi dengan Wali Songo yang mensiarkan agama ke tanah Jawa, yang membawa Al-Quranul Karim ke tanah Jawa. Nah, itulah yang harus kita hormati. Kita sangat berterima kasih dengan adanya zuriyah Rasul, karena mereka adalah pengaman bumi Nusantara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.